Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam, Miss Dita dan Ibni, serta Kakak Asjos PDK. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri, Chanadia Yustia Purnamawati, NPM 18070984, dan teman saya, Jubilio Karuna dengan NPM 1907100487. Pada video kali ini kami akan mempresentasikan mengenai proyek 2 dengan topik kualitas toilet umum. Adapun tempat yang akan kami jadikan objek untuk proyek kali ini yaitu Malioboro. Jalan Malioboro atau yang lebih kita kenal dengan Malioboro merupakan salah satu destinasi yang wajib dikunjungi jika kita berwisata atau berjalan-jalan ke Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Jalan ini merupakan salah satu kawasan jalan dari 3 jalan di kota Yogyakarta yang membentang dari Tugu Yogyakarta hingga ke perempatan kantor pos Yogyakarta. Nah, objek yang akan diteliti di Jalan Malioboro ini yaitu toiletnya. Nah, baik itu toilet yang dimiliki oleh toko maupun toilet umum yang telah disediakan. Tetapi kami melihat ada nih permasalahan yang didapat setelah kami melakukan observasi ke beberapa toko atau toilet umum. Nah, yaitu diketahui minimnya kondisi dari toilet umum ini yang ideal. Jadi di toko-toko Malioboro terdapat beberapa masalah yang ada di sana dan kami mendokumentasikan lewat observasi yang kami lakukan. Jadi permasalahan yang dapat dijumpai di toilet umum di toko-toko Malioboro yaitu yang pertama adalah kebersihan. Jadi dapat dilihat di foto sebelah kanan terdapat bahwa toilet kurang bersih sehingga pengguna yang ingin menggunakan toilet tersebut menjadi kurang nyaman. Kemudian permasalahan yang kedua yaitu fasilitas dari toilet tersebut. Dapat dilihat dari foto sebelah kiri bahwa di toilet tersebut terdapat fasilitas yang kurang mencukupi dari toilet ideal, seperti kurangnya keset untuk membersihkan alas kaki, kemudian kurangnya sabun, kemudian kurangnya tempat sampah di masing-masing toilet. Dapat kita lihat bahwa di situ hanya ada toilet saja dan di situ saat kami mengunjungi toilet tersebut hanya ada ember saja dan tidur. Kemudian yang ketiga adalah masalahnya ukuran dan ketersediaan toilet di masing-masing toko di Malioboro. Terdapat beberapa toilet yang memiliki ukuran yang cukup sempit. Hal tersebut dapat meresahkan pengguna karena ukurannya sangat sempit dan kurang luas. Selain itu terdapat toko-toko yang juga tidak memiliki toilet. Nah, selain itu juga hanya terdapat satu toilet di masing-masing toko, seperti toilet campur. Dan yang perlu kita ketahui juga, kita harus jangan melupakan penyandang disabilitas, karena penyandang disabilitas juga memerlukan toilet. Jadi, selama kami mengobservasi toko-toko Malioboro, tidak ada toilet yang khusus bagi penyandang disabilitas. Seperti itu. Kemudian saya akan menjelaskan pengertian dan standar pada toilet umum. Jadi, toilet umum merupakan fasilitas sanitasi yang mengakomodasi kebutuhan membuang hajat yang digunakan oleh masyarakat umum, dilengkapi dengan kloset, persediaan air, perlengkapan yang bersih, aman, dan higienis. Jadi terdapat beberapa aturan mengenai toilet yang ideal. Yang pertama adalah kelengkapan ruang. Jadi pada toilet yang ideal, toilet yang memenuhi syarat ideal, yang pertama pada toilet tersebut harus terdapat kloset, kemudian terdapat air dan perlengkapannya,
kemudian tempat sampah, wastafel, dan cermin. Kemudian ukuran ideal WC pada umumnya. Yang pertama adalah dari lebarnya itu harus 90 cm, panjang dari WC tersebut 160 cm, dan ketinggian plafonnya adalah 240 cm. Kemudian juga terdapat ukuran ideal untuk penyandang disabilitas, yaitu lebar pintu masuk minimum 85 cm, kemudian pemakaian pintu penutup otomatis, kemudian ruang toilet didesain leluasa bagi gerak kursi roda. Kemudian kegunaan dari toilet tersebut harus mencakupi yang utama untuk buang air besar dan air kecil, dan kebutuhan lainnya yaitu cuci tangan dan cuci muka, mengganti pembalut bagi wanita, mengganti popok bayi, dan merapikan diri. Dan semua syarat ini dapat dilihat dan kami mengutipnya itu dari buku standar toilet umum Indonesia oleh mantan Menteri Kebudayaan Pariwisata periode 2000 sampai 2004, yaitu oleh I. Gede Ardika. Kemudian saya akan menjelaskan hasil dari observasi kami di toko-toko di sekitaran Malioboro. Yang pertama, kami berkunjung ke toilet pasar sore. Pada pasar sore ini, kami melihat hanya terdapat satu toilet. Istilahnya toilet campur, karena digunakan baik pria maupun wanita. Dapat dilihat di foto sebelah kiri, toilet tersebut merupakan toilet umum yang kurang ideal atau toilet yang tidak memenuhi syarat ideal. Karena yang pertama, ruangannya sempit dan kotor, terutama di bagian dinding. Dapat kita lihat bahwa terdapat bercak-bercak coklat kehitaman di dinding. Namun pada toilet tersebut tidak berbau, masih dapat digunakan meskipun agak kurang nyaman. Kemudian yang kedua, kami mengunjungi Pasar Beringharjo. Kami mengunjungi toilet pria yang ada di sana. Bisa dilihat bahwa toilet Pasar Beringharjo merupakan toilet yang kurang ideal. Meskipun ukuran pada toilet pria di Pasar Beringharjo cukup untuk ukuran toilet umum, tetapi untuk baunya toilet tersebut masih kurang dari kata toilet ideal, karena masih ada bau-bau yang tidak sedap pada toilet tersebut. Dan juga dapat dilihat kurangnya fasilitas seperti tempat sampah dan sabun yang ada di sana. Kemudian kita menuju ke toilet Hamzah Batik. Kami mengunjungi toilet pria yang ada di sana. Dapat dilihat terdapat kemajuan ketika kami menuju toilet tersebut. Toilet Hamzah Batik merupakan toilet yang mendekati kata ideal, karena selain ukuran toiletnya cukup untuk toilet umum, dapat dilihat juga toilet tersebut sangat bersih, dan saat kami mengunjungi sana, toilet tersebut berbau harum dikarenakan ada bunga yang ditaruh di toilet tersebut dan juga ada pengharum ruangan. Untuk fasilitas sendiri di toilet Hamzah Batik sudah cukup untuk toilet umum. Namun, kami tidak menemukan toilet khusus bagi penyandang disabilitas. Jadi pada toilet Hamzah Batik semuanya sudah cukup baik, ukuran, fasilitas, kebersihan sangat baik. Kemudian kami menuju Indomaret Point menuju toilet wanita. Setelah kami mengobservasi toilet Indomaret Point, kami menemukan bahwa toilet Indomaret Point merupakan toilet yang kurang ideal. Meskipun ukurannya sudah cukup, namun bagian toiletnya dapat dilihat kurang bersih karena terdapat beberapa kotoran yang ada di sana dan beberapa bercak-bercak hitam di lantai maupun di kloset. Nah, seperti contoh-contoh yang telah disebutkan sebelumnya mengenai sampel dari toilet yang ada di toko maupun toilet umum yang telah disediakan yang ada di Malioboro, fasilitas dan kebersihannya itu tidak memadai seperti sampel-sampel tadi.
Namun, ada beberapa toko yang hanya menyediakan toilet bagi pegawainya saja. Jadi, jika ada pengunjung ke sana, pengunjung harus keluar untuk menuju toilet umum. Bahkan, ada beberapa toko juga yang tidak menyediakan sama sekali toilet untuk pegawainya dan juga untuk pengunjung. Kemudian juga saat kami menanyakan apakah ada toilet atau tidak kepada salah satu pegawai di suatu toko, respon dari pegawainya itu sendiri pun kami rasa kurang mengenakan. Mungkin karena tidak adanya toilet umum yang tersedia bagi pengunjung di sana. Nah, adapun toko-toko yang tidak menyediakan toilet umum, yaitu ada Karta Batik dan toko Batik Arloji. Nah, dari sini berdasarkan dari kutipan buku yang telah kami sebutkan pada menit-menit awal tadi, ada satu toilet umum yang menurut kami sudah ideal, di mana dari segi kebersihan hingga penyediaan juga untuk toilet umum bagi penyandang disabilitas. Nah, toilet umum yang ideal yaitu seperti pada gambar di sini bisa dilihat ya. Toilet ini merupakan toilet umum yang dibangun oleh pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta di Jalan Panembahan Senopati atau di depan kantor Bank Indonesia Yogyakarta. Selain fasilitas yang memadai, toilet ini juga menyediakan toilet khusus bagi penyandang disabilitas. Bisa dilihat ya untuk dindingnya juga udah bersih, kemudian ada tempat untuk tisunya, terus juga ada untuk tong sampahnya, kemudian juga pada gambar pertama ini di sebelah kiri itu ada memang ada seperti kotoran atau pasir gitu, namun itu kotoran dari sepatu atau sendal atau alas kaki dari pengunjung. Nah, setelah kami melakukan observasi, kemudian kami mempertimbangkan bagaimana sih toilet yang ideal nih berdasarkan dari kutipan buku tadi juga yang menjadi pedoman kami. Nah, bisa dilihat di poster ini bagaimana sih kita memberikan solusi dan desain yang ideal juga untuk toilet umum yang ada di Malioboro. Nah, langkah pertama ini kami ingin sebelum masuk ke sanksi, kami pertama-tama ingin mengajak kerjasama dulu nih dengan Dinas Kesehatan, Kebersihan, dan Pariwisata, kemudian juga dengan pemilik toko untuk mewajibkan memiliki toilet sesuai standar yang ada. Nah, kemudian setelah melakukan kerjasama, apalagi sih langkah selanjutnya? Nah, langkah selanjutnya bisa dengan memberikan sanksi. Pemerintah dari dinasnya ini sendiri bisa memberikan sanksi kepada pemilik toko, yaitu dengan diberi peringatan dan denda apabila tidak memiliki toilet sesuai standar. Nah, jika kita hanya memberikan denda seperti ini, menurut kami itu masih kurang efektif lagi. Nah, kami juga mengadakan nih event tahunan. Nah, event tahunan untuk toilet umum. Nah, event tahunannya ini yaitu dengan mengadakan lomba tahunan mengenai toilet terbersih dan toilet yang paling sesuai dengan standar. Nah, ada lagi nih solusinya. Kalau kita hanya mengadakan event tahunan yang tanggalnya ini tetap, misalnya kita mengadakan di bulan Juli. Nah, otomatis kan dari pihak tokonya ini hanya akan membersihkan toiletnya itu pada bulan Juli saja, persiapan nih sesuai dengan tanggal yang telah ditetapkan kapan sih event toilet umum tahunannya diadakan. Nah, oleh karena itu dalam 1 tahun kami tidak tetap untuk mengadakan eventnya ini. Bisa saja misal bulan Februari atau mungkin bulan Agustus. Jadi mengeceknya juga secara tiba-tiba. Kemudian tidak lupa, tidak hanya kebersihan, juga harus menyediakan fasilitas bagi penyandang disabilitas. Sesuai dengan desainnya nanti seperti gambar di bawah ini. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami ucapkan terima kasih. Selamat siang, selamat sore, dan selamat malam Bu Bening, Miss Gita, dan Kakak Asdos PDK.